Senang sih Pak. Seneng sih, malu juga. Gimana ya, biasa aja sih. Senang lah Bu. Aku seneng sih Pak, tapi aku malu. Bilang makasih. Aku senang sih. Aku bangga banget buat Puji. Memuji mereka balik atas pekerjaan yang mereka miliki. Terima kasih terus bilang kalau dia tuh lebih baik dari saya. Ya, aku sih biasanya berterima kasih. Say thank you, terus mungkin puji balik. Aku juga bingung sih Pak, apa yang aku lakuin kalau dipuji. Nah, mungkin banyak juga nih dari kalian yang masih bingung bagaimana merespon pujian yang kalian terima. Jadi, kali ini kita akan belajar bagaimana menyikapi dengan tepat pujian atas keberhasilan yang kalian capai. Yuk, sama-sama kita belajar kerendahan hati melalui dua tokoh ini, yaitu Yohanes Pembaptis dan Keanu Reeves. Selama ini, kita mungkin hanya tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang membaptis Yesus. Namun, ternyata ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari tokoh ini loh. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang menunjukkan sikap tidak terbuai oleh pujian dan menyombongkan dirinya. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis menyadari perannya yaitu sebagai pembuka jalan. Ia berkata di Yohanes 3 ayat 28, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya." Ia tahu persis posisi dan misinya. Ia menerima itu dan menyatakan bahwa dirinya bukanlah yang utama, melainkan Yesuslah yang utama. Yohanes Pembaptis sadar bahwa Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Hal itu tertulis di Yohanes 3 ayat 30. Ketika seseorang yang telah menerima peran diri dan juga posisinya, ia akan semakin mampu untuk meninggikan Tuhan. Yohanes Pembaptis memahami posisi dan misinya sehingga tidak menjadi sombong ataupun minder karena dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tokoh Keanu Reeves. Mungkin banyak dari kalian yang tahu bahwa Keanu Reeves dianggap sebagai orang yang paling baik dan suka menolong di seluruh Hollywood. Perbuatannya bahkan lebih populer daripada peran-peran yang pernah dia mainkan di film-filmnya. Misalnya, ketika aktor muda itu sedang syuting, ia tidak sengaja mendengar percakapan antara dua orang desainer. Salah satu dari mereka terisak dan mengatakan bahwa dia akan kehilangan rumahnya. Dia tidak bisa membayar $28.000 untuk di akhir bulan nanti. Dia dan anak-anaknya akan menjadi tunawisma. Hal itu membuat Keanu Reeves melakukan hal baiknya, yaitu dia menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan ke rekening wanita itu. Namun, itu hanyalah salah satu contoh kebaikan yang telah ia lakukan. Keanu pernah memberikan sebagian besar honor dan keuntungan yang diperolehnya kepada para kru, stuntman, dan tim yang mendukung keberhasilan film-filmnya. Karena ia terkesan dan berterima kasih untuk suasana kerja yang kekeluargaan, serta dukungan yang luar biasa dari mereka semua. Keberhasilan yang dicapainya menghasilkan popularitas dan kekayaan. Tetapi itu tidak membuatnya menjadi orang sombong dan eksklusif. Ia masih suka menggunakan transportasi umum, bersikap sopan pada berbagai kalangan sosial, termasuk berbincang dengan para tunawisma. Dia pun masih berpakaian sederhana kemanapun dia berada.
Dia juga sering beramal ke berbagai rumah sakit dan lembaga-lembaga amal lainnya. Kita sudah sama-sama melihat tokoh-tokoh yang memiliki kerendahan hati. Semoga kita juga bisa belajar untuk selalu bersyukur dalam setiap keberhasilan ataupun pujian yang kita terima. Tetaplah rendah hati, seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Video ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Anak-anak, Keanu Reeves ke Gunung Fuji. Tidak lupa bawa bekal roti. Jangan sombong kalau kalian dipuji. Mari kita belajar untuk rendah hati.